وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد نظرت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاند الدين واختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Hadirin jamaah Jumat hafizakumullah, pada kesempatan mulia ini
Mari kita menguatkan komitmen untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain menjadi bekal solusi yang baik untuk kehidupan akhirat nanti, ketakwaan juga akan menjadi wasilah hadirnya solusi dan jalan keluar dari berbagai permasalahan yang dihadapi di dunia ini. Allah juga menegaskan bahwa siapa yang bertakwa kemudian bertawakal kepadanya akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah juga mencukupkan hajat dan kehidupan di dunia. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surah At-Tolaq ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Artinya, dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dan niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Hadirin jamaah Jum'ah hafizakumullah. Pada momentum khutbah kali ini, khatib akan menyampaikan materi tentang pentingnya menjaga para generasi muda atau generasi milenial yang merupakan penerus tongkat estafet peradaban di dunia ini. Menjaga di sini bukan hanya dari sisi jasmani, tetapi juga dari sisi rohani, yakni menjaga karakter, kepribadian, dan kesolehan mereka. Hal ini sangat penting karena di era perkembangan teknologi yang sangat cepat ini, hal-hal yang bisa mempengaruhi karakter generasi muda juga sangat cepat menyebar seperti virus yang tak tampak oleh mata. Kualitas generasi muda saat ini adalah cerminan kualitas peradaban kelak. Maka jika generasi muda saat ini baik, maka baik juga peradaban esok. Sebaliknya, jika generasi muda saat ini rusak, maka peradaban esok akan rusak. Sehingga perlu bagi kita saat ini untuk mendidik generasi muda menjadi generasi yang kuat karakter dan kesolehannya, sampai akhirnya mereka mampu mengemban dengan baik tanggung jawab yang ditinggal generasi sebelumnya. Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah sehingga cita-cita terwujudnya peradaban mulia bisa saja sirna. Imbauan ini juga tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunannya yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin jamaah Jum'ah hafizakumullah. Memiliki para generasi muda dengan karakter dan mental yang kuat serta tak gentar dalam melawan kemaksiatan dan kebatilan juga telah dicontohkan dalam Al-Quran melalui kisah Ashabul Kahfi. Mereka memiliki prinsip dan keyakinan kuat dengan menolak perintah Raja Dicyanus untuk menyembah berhala. 7 pemuda soleh ini rela mengasingkan diri di dalam gua selama 309 tahun. Kuatnya karakter dan keimanan mereka dikisahkan Allah kepada Rasulullah SAW untuk menjadi inspirasi umat Islam dalam mencetak dan menjaga generasi muda. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Nahnu naqussu alaika naba'ahum bilhaq Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Artinya, kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad cerita ini dengan sangat benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Hadirin jamaah Jum'ah hafizakumullah. Posisi strategis dan spesialnya para pemuda yang saleh ini juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan
mereka akan menjadi satu dari 7 golongan yang bakal mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat. Hadis tersebut berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh al-imam al-adil wa syabun nasya fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqu alaih wa rajulun dalabat sumra'atan data mausib wa jamal faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuh wa rajulun dzakarahu khaliban fa faqat qaina. Artinya ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali miliknya, yaitu imam yang adil, pemuda yang hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seorang lelaki yang diajak wanita yang kaya dan cantik untuk berzina, maka laki-laki itu berkata, aku takut kepada Allah. Orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanannya. Seseorang yang berzikir kepada Allah sendirian sehingga matanya meneteskan air mata. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini memang sangat relevan dengan posisi pemuda yang memang berada pada fase berat dalam kehidupan. Masa muda adalah masa ketika semangat dan tenaga berada pada posisi yang sangat-sangat prima. Saat itulah mereka dihadapkan pada banyak tantangan, godaan, dan nafsu untuk melakukan kemaksiatan yang waktu pada posisi salah jalan. Terlebih di era digital yang semuanya bisa diakses tanpa batas waktu dan tempat, pemuda harus sangat berhati-hati dalam melangkah. Salah dalam mengkonsumsi informasi bisa menghantarkannya pada jurang kegelapan di tengah gemilangnya perkembangan teknologi ini. Oleh sebab itu, hadirin jamaah Jumat hafizakumullah, para pemuda harus dibekali dengan kemampuan menyaring atau memilih nutrisi pendidikan, khususnya pendidikan agama yang benar seperti di Pondok Pesantren As-Saqafah ini, sehingga tidak menjadi korban dari sisi negatif kemajuan teknologi. Pemuda harus menjadi pelaku, bukan objek yang terombang-ambing oleh perubahan zaman. Pemuda harus menyadari bahwa kehidupan bukan hanya di dunia maya dengan mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat di sampingnya. Interaksi fisik dengan orang-orang sekitarnya harus ditanamkan sehingga kepedulian sosial tetap terjaga. Hal ini akan menghindarkan karakter individualis tumbuh di dalam diri mereka. Selain itu, penguatan literasi digital juga sangat penting bagi para pemuda. Literasi digital adalah bekal bagi mereka agar mampu menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh sesuai hukum dengan kegunaannya. Pentingnya literasi digital dalam menghadapi fenomena perubahan zaman ini tercermin dalam wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW berupa perintah membaca yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara pena. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Perlu disadari bahwa membaca di sini bukan hanya membaca secara tekstual, yakni membaca informasi, mengeja huruf, kata, kalimat, hingga paragraf. Membaca di sini juga bermakna kontekstual, yakni membaca situasi dan kondisi lingkungan serta perkembangan zaman. Era digital saat ini zaman ketika informasi yang beredar di dunia maya sudah sangat-sangat berlebihan,
perlu disikapi dengan kemampuan membaca dengan cermat dengan bekal literasi digital atau kecakapan digital. Kecakapan dalam menerima atau memproduksi informasi digital merupakan tanggung jawab pemuda sekaligus orang tua secara bersama-sama. Semoga kita bisa memanfaatkan dan memaksimalkan hal positif dari perkembangan zaman ini, sekaligus kita bisa mengetahui dan menghindari dampak negatif di era digital ini. Amin amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi walhamdulillahi summa alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fa' annal bala wal waba wal kurun wal zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkuru wal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'mati wa yadhkurum wa dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.